Nah, mengenai pengelolaan kelas itu sesungguhnya pengelolaan kelas yang baik itu sesungguhnya sangatlah dibutuhkan di dalam memastikan proses belajar mengajar itu berlangsung dengan efektif dan efisien. Jadi prosedur pengelolaan kelas itu pada intinya dimaksudkan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kekacauan, kemudian keributan, kebosanan bagi para peserta didik, termasuk juga gangguan ya, baik dari internal maupun eksternal kelas itu sendiri. Nah, oleh sebab itu ketika kita nanti menjadi seorang guru, harus memiliki kompetensi pengelolaan kelas yang baik. Jadi sehingga tercipta suasana belajar yang menarik, menyenangkan, tentu dalam hal ini untuk mencapai tujuan pengajaran yang dikehendaki, termasuk juga meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan, memelihara, mengendalikan kondisi belajar yang optimal bagi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif, efisien, kemudian produktif. Nah, dalam konteks ini juga dapat membangun hubungan sosio-emosional, jadi hubungan personal ya, baik itu antara guru dan siswa, atau antar siswa yang baik, sehingga di dalam proses pembelajaran nanti itu tidak lagi ada gap, ada ketegangan-ketegangan yang mungkin bisa jadi itu terjadi. Proses belajar mengajar di dalam kelas itu hakikatnya akan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah yang bersangkutan, akan tetapi dalam konteks ini karena kita berbicara masalah kelas, kelas itu adalah organisasi kecil dari sekolah, maka unsur-unsur yang terlibat tentu pertama adalah guru sebagai pendidik, kemudian ada peserta didik yang memang akan dididik, kemudian ada alat-alat yang dipakai seperti pensil, penggaris, kemudian spidol atau kapur, papan tulis, gitu ya. Dan berbagai macam perabot yang lain, baik itu meja, kursi, dan gambar-gambar yang tertempel di kelas. Kemudian unsur yang terlibat lain adalah situasi dalam dan di luar kelas, kelas itu sendiri, kemudian tentu yang terakhir adalah kondisi-kondisi yang lain yang mungkin sewaktu-waktu itu berubah. Jadi sebagai manajer, nanti kan Anda ketika menjadi seorang guru itu akan menjadi seorang manajer ya. Jadi guru dalam konteks ini bertanggung jawab memelihara lingkungan fisik kelasnya agar senantiasa menyenangkan untuk belajar dan mengarahkan serta membimbing proses-proses intelektual dan sosial di dalam kelasnya. Jadi kalau di sekolah mungkin dibagi dalam beberapa kelompok piket gitu ya untuk memastikan bahwa kelas itu tetap bersih, kemudian tetap nyaman untuk dipergunakan sebagai tempat adanya proses belajar dan mengajar itu sendiri. Nah, tanggung jawab yang lain sebagai seorang manajer, jadi nanti Anda sebagai seorang manajer kelas, yang terpenting ialah membimbing pengalaman-pengalaman peserta didik sehari-hari ke arah self-direct behaviors. Jadi bagaimana mengembangkan psikologi kepribadian untuk memiliki motivasi, untuk memiliki semangat belajar secara mandiri. Apalagi jika kita kaitkan sekarang dengan pembelajaran secara
daring, maka yang paling menentukan itu adalah semangat atau motivasi belajar secara mandiri. Jadi salah satu dari pengelolaan kelas yang baik adalah menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungannya pada pendidik atau guru sehingga mereka mampu membimbing kegiatan belajarnya sendiri. Jadi sekali lagi bahwa ketika seorang guru menguasai kelas tersebut secara absolut atau hampir keseluruhan, bahkan keseluruhan dari waktu yang tersedia, maka sesungguhnya guru tersebut telah gagal untuk melakukan pengelolaan kelas. Jadi harus ada partisipasi dari para peserta didik untuk memberikan curah pendapatnya sehingga materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya itu akan semakin dipahami, akan semakin diingat di kemudian hari. Nah, berkaitan dengan materi tujuan pengelolaan kelas, jadi tentu tujuannya adalah agar setiap anak, setiap siswa di kelas itu dapat bekerja dengan tertib, sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Nah, kalau kita berbicara masalah tujuan pengelolaan kelas secara umum, tentu di sini ada faktor penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar peserta didik dan lingkungan sosial emosional, termasuk juga intelektual di dalam kelas itu sendiri. Nah, tujuan pengelolaan kelas secara mikro atau khusus bisa kita lihat bagaimana usaha mengembangkan kemampuan peserta didik untuk dapat menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan peserta didik bekerja dan belajar, serta mampu membantu peserta didik untuk memperoleh hasil-hasil yang diharapkan. Jadi kalau nanti kalian menjadi seorang guru, dalam mengelola kelas yang efektif dan efisien memang membutuhkan berbagai sarana prasarana yang dapat menunjang pengelolaan kelas dan juga hubungan positif antar keduanya. Jadi kalau kita seumpamanya mengajar tanpa ada sarana prasarana tentu memang sedikit menyulitkan. Jadi cara guru dalam memelihara suasana positif nanti antara lain memberikan aksi situasi terhadap tingkah laku yang positif dan menghindari ocehan atau celaan atau bahkan tingkah laku yang kurang ajar. Jadi kalau kemarin pada pertemuan yang lalu saya menyampaikan bahwa di awal pertemuan kita dengan para peserta didik itu kan kita menyampaikan kontrak belajar atau aturan-aturan yang mesti diikuti dan dilaksanakan oleh para peserta didik. Jadi tujuannya yang pertama itu adalah menciptakan situasi yang memang kita inginkan agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Nah, bagaimana ketika proses pelaksanaan itu terjadi, maka guru harus memastikan, kita sebagai seorang guru harus memastikan suasananya tetap positif. Jadi bagaimana guru bisa menghindari ocehan atau celaan yang tidak produktif, bahkan mungkin tingkah laku yang kurang wajar, seperti para siswa bercanda di kelas, kemudian saling lempar sesuatu. Jadi kalau seorang guru tidak mampu untuk mengendalikan suasana tingkah laku para siswa, jadi tentu tujuan pembelajaran yang diinginkan pasti tidak akan tercapai. Nah, yang lain adalah memberikan penguatan terhadap tingkah laku peserta didik yang positif. Di sini tetap secara psikologi ada reward dan punishment. Jadi ketika seorang siswa sudah melakukan sesuatu yang positif, yang produktif gitu,
bahkan dia aktif di dalam kelas, jadi tentu kita harus memberikan penguatan. Penguatan di sini tidak hanya berupa motivasi saja, tetapi mungkin juga bisa diberikan reward. Reward ini pun nanti ada dalam kategori yang barang yang dan juga non barang. Jadi barang bisa hadiah, bisa piala, macam-macam. Kemudian yang non barang bisa berupa nilai yang baik. Jadi mengelola kelas merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam memutuskan, memahami, kemudian mendiagnosis, dan kemampuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas terhadap aspek-aspek manajemen kelas itu sendiri. Jadi bagaimana ketika ada sebuah masalah yang dilakukan atau yang terjadi, kita harus bisa langsung memberikan keputusan. Kemudian sebelumnya kita juga harus melakukan diagnosis. Karena bagaimanapun juga kelas itu, sekali lagi, kelas itu terdiri dari pribadi-pribadi yang unik, pribadi-pribadi yang berbeda. Sehingga setiap peserta didik tentu memiliki tingkat permasalahan, tingkat problematika yang berbeda-beda. Jadi kalau Anda nanti menjadi pengajar atau pendidik di sekolah dasar, apalagi kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, jadi tentu akan berbeda treatment kita kepada para peserta didik itu jika dibandingkan dengan Anda menjadi seorang guru di sekolah menengah, baik itu sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Jadi bagaimana pengelolaan kelas ini diarahkan untuk menciptakan situasi kondisi yang memang kita inginkan. Jadi situasi yang diinginkan tentu berhulu pada prinsip-prinsip pengelolaan kelas itu sendiri. Jadi di dalam video yang sudah saya sampaikan, itu ada 6 prinsip dasar dari pengelolaan kelas. Jadi yang pertama itu adalah kehangatan dan antusias. Jadi bagaimana guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan, yang merupakan salah satu syarat kegiatan belajar yang optimal. Di dalam hal ini guru yang bersikap hangat dan akrab serta ramah tentu menunjukkan antusiasme terhadap tugas-tugas, terhadap kegiatan-kegiatan atau terhadap para peserta didiknya. Jadi kalau kita mampu untuk melakukan itu, maka akan lebih mudah untuk melaksanakan pengelolaan kelas. Jadi ketika kelas itu bersifat dingin, kemudian kaku, tegang, tentu proses pembelajaran yang terjadi atau yang terlaksana tidak produktif. Jadi ada ketakutan, ada kekakuan yang terjadi. Nah, yang kedua itu adalah tantangan. Jadi penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Dalam konteks ini, para guru atau Anda nanti ketika menjadi seorang guru, itu memberikan stimulus, memberikan rangsangan kepada para siswa untuk menggali pengetahuan keterampilannya. Jadi sumber-sumber belajar saat ini sudah sangat masif dan mudah untuk ditemukan, mudah juga untuk dipelajari, bahkan dari smartphone Anda sendiri. Sehingga ketika para guru itu memberikan stimulus atau rangsangan yang berbeda dan yang mungkin agak lebih dalam atau berat, jadi para siswa tentu akan mengeluarkan segala potensinya untuk mengerjakan itu sendiri.
Nah, perhatian dan minat para peserta didik akan terpelihara dengan kegiatan yang dikembangkan oleh guru. Jadi ketika kita sebenarnya berprofesi sebagai seorang guru dan hanya melaksanakan ceramah saja tanpa ada penugasan-penugasan, tentu mungkin ini juga kurang produktif bagi kegiatan belajar mengajar para siswa. Nah, prinsip yang lain adalah bervariasi. Jadi penggunaan variasi dalam media, kemudian gaya, dan interaksi belajar mengajar ini merupakan kunci dari pengelolaan kelas untuk menghindari kejenuhan dan pengulangan-pengulangan aktivitas yang menyebabkan menurunnya kegiatan belajar dan tingkah laku positif para peserta didik. Jadi bagaimana setiap saat kita bisa melakukan perubahan pada media yang kita pergunakan, baik itu kombinasi antara gambar, video, kemudian audio, ditambah lagi dengan pamflet-pamflet, termasuk juga gambar-gambar yang menarik dan berhubungan dengan materi yang sedang kita bahas. Kemudian gaya kita mengajar, kemudian interaksi dalam kelas juga tentunya harus bervariasi sehingga para siswa tidak mengalami kejenuhan di dalam proses itu sendiri. Jadi jika terdapat berbagai variasi, maka proses menjadi jadi kalau tidak ada variasi, maka proses belajar mengajar cenderung akan jenuh, kemudian para peserta didik tentu tidak akan memberikan respon yang positif. Tapi kalau sebaliknya, kegiatan belajar kita bervariasi, maka akan cenderung meningkatkan keterlibatan para siswa dalam tugas dan tidak akan mengganggu kawan-kawan yang lainnya antar siswa itu sendiri. Prinsip yang lain adalah keluasan. Jadi di sini Anda nanti ketika menjadi seorang guru harus mewaspadai jalannya proses belajar mengajar dan mengamati munculnya gangguan terhadap para peserta didik. Diperlukan keluasan tingkah laku untuk mengubah strategi mengajar dengan memanipulasi berbagai keterampilan mengajar yang lain. Jadi pelajaran-pelajaran agama Hindu nanti mungkin saja ada pada situasi-situasi jam yang tidak atau kurang menguntungkan. Seperti ada pada posisi jam 11, setengah 12 gitu ya, di mana secara secara sederhana mungkin siswa mengalami kehausan, mengalami kelaparan dan lain sebagainya. Jadi perlu ada keluasan dari kita untuk memastikan faktor-faktor tersebut tidak mengganggu atau berpengaruh pada proses belajar mengajar yang sedang kita lakoni atau lakukan. Nah, hal yang lain adalah menekankan pada hal-hal yang positif, bagaimana seorang guru ketika ada di dalam kelas itu tidak lagi kemudian membicarakan hal-hal yang negatif, membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi, menjelekkan teman, menjelekkan kolega, menjelekkan para siswa yang lain gitu. Tetapi fokus pada materi yang telah disusun dan tertuang di dalam RPP. Apalagi sekarang sudah ada kebijakan RPP yang disederhanakan atau RPP 1 lembar. Jadi ketika kita sebagai seorang guru nanti ada di dalam kelas, itu tidak boleh kemudian menceritakan sesuatu yang bersifat subjektif, tetapi benar-benar sesuai dan mendukung materi-materi yang sedang kita bahas dalam pertemuan tersebut. Seandainya ada sesuatu hal yang terjadi yang mungkin itu bersifat positif, jadi kita tentu
harus memberikan penekanan, harus memberikan penguatan-penguatan. Nah, yang terakhir adalah penanaman disiplin diri. Jadi kalau kita lihat sekarang di dalam pembelajaran daring, maka guru tidak menjadi satu-satunya penentu bagi keberhasilan proses belajar mengajar yang terjadi. Jadi ada peran orang tua yang sangat signifikan pengaruhnya di dalam melakukan kontrol terhadap belajar para siswa. Jadi kalau tanpa kontrol, tanpa peran dari orang tua, jadi pasti proses belajar mengajar itu tidak akan maksimal. Nah, bagaimana kemudian kombinasi antara guru dan orang tua ini mampu menanamkan disiplin diri bagi para peserta didik atau dalam diri para peserta didik. Jadi mengembangkan disiplin diri sendiri oleh peserta didik merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, guru harus mendorong peserta didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, karena yang akan menentukan itu tentu adalah dirinya sendiri. Guru paling hanya bisa memberikan penguatan, motivasi, kemudian tuntunan, bimbingan, tetapi yang paling menentukan itu adalah dirinya sendiri. Termasuk juga Anda sekalian yang sekarang sedang melakoni profesi sebagai seorang mahasiswa atau seorang peserta didik. Jadi hal ini akan lebih berhasil tentu apabila guru sendiri menjadi contoh dan atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Apalagi ketika kita berbicara mengenai profesi kita nanti sebagai seorang guru agama Hindu, ya paling tidak memiliki tekanan yang berbeda dibanding dengan guru-guru yang lain, termasuk juga menjadi tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur, berkata, bertindak, itu akan menjadi sorotan yang lebih dibanding dengan guru-guru yang lain. Apalagi yang tersangkut paut pada kasus hukum, kemudian seksualitas, dan macam-macam. Jadi tentu kita harus menghindari itu untuk memastikan bahwa kita sebagai seorang guru agama Hindu menjadi tauladan sendiri. Bagaimana kita melatih disiplin diri, anggaplah contohnya yang sederhana ketika kita jadwal kita jam 1, ya jam 1 kita hadir, jam 1 kita join. Itu bagian dari disiplin diri untuk memastikan bahwa proses yang sedang kita jalani saat ini itu tidak hanya sekedar formalitas saja, tetapi memang benar merupakan sebuah latihan bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita, kemudian mendapatkan pendewasaan diri secara terus-menerus. Ini yang harus kita lakukan. Jadi kalau nanti Anda telah bekerja atau berprofesi sebagai seorang guru, ada banyak hal yang harus dikerjakan, harus dilakukan. Jadi paling tidak mulai sekarang kita sudah melatih 4 kompetensi yang dituntut oleh Undang-Undang Guru dan Dosen, tepatnya pasal 10 itu. Jadi ada kompetensi pedagogik, kemudian ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Jadi satu sama yang lain itu saling berkaitan, dan jika kita tidak melatih itu dari sekarang, tidak mengusahakan dan melalui berbagai macam disiplin diri, jadi tentu kita mungkin menjadi seorang guru yang yang tidak baik di mata para siswa itu sendiri. Saya kira itu ulasan saya mengenai materi.